Kekacauan baru mereda. Dunia terbagi menjadi 4. Dewa Wira memegang kendali. Tiap negara menganut sistem matriarki. Bela diri dianggap mulia. Ada 4 aliran utama. Para pejuang berubah sesuai kemampuannya. Yang terhebat adalah wujud Dewa Perang. Yang mulia, beneran anak laki-laki. Ramalan dukun Rika. Hormat Dewa Wira. Hormat Dewa Wira. Dewa Maha Agung, dukun Rika memberi hormat. Kami ramal 18 tahun lagi, negara Arta akan mengalami bencana. Hari ini, mohon agar Dewa Wira bantu selamatkan rakyat Arta. Dona, hal ini hanya kamu dan aku yang tahu. Dulu, dukun Rika ramal kalau dia adalah anak terkutuk yang akan hancurkan Arta. Kalau para menteri tahu, pasti akan dibakar hidup-hidup. Di negara Arta, menjunjung wanita bukan pria. Pria dilarang belajar bela diri. Walaupun tinggal di sana, hidupnya tetap akan sulit. Dona, aku serahkan anak ini padamu. Aku mohon, Yang Mulia. Anakku, sejak itu kita terpisah jauh. Tidak akan bertemu lagi. Tuhan mau hancurkan Arta. Tuhan mau hancurkan Arta. Anakku, sudah 18 tahun. Aku sungguh merindukanmu. Kamu di mana sekarang? Daging babi segar, baru datang, langsung dipotong. Bos, potongkan daging ini. Oke. Kalian mau apa? Biaya untuk perlindungan. Cepat! Bulan ini dagangan sepi. Nyonya, kasih waktu lagi ya. Kamu sudah telat beberapa bulan. Cepat kasih uangnya. Berapa? Tidak banyak. 100 perak. 100 perak? Cuma 3 bulan yang belum bayar kok jadi 100 perak? Ada bunga ya? Kamu... Ada apa itu? Aku tidak mau. Tidak mau bayar ya? Serang! Kalian mau ngapain? Hei! Ayo, ya. Kenapa? Hah? Mau pukul aku? Aku beritahu ya. Di negara Arta, wanita itu mulia. Pria cuma sampah. Hei, masih berani tatap aku? Ibu? Nyonya, bicarakan baik-baik. Akhirnya, ada yang bisa diajak ngomong. Baik, aku tidak basa-basi lagi denganmu. Penjual daging ini berhutang 200 perak padaku. Ayo, bayar. Omong kosong. Tadi katanya 100 perak. Kamu buat aku kesal. Kalau aku bilang 200 ya 200. Kalau kamu berpikir lain, kita bisa selesaikan masalah di istana. Kamu... Terlaluan. Dia adalah keponakan Jenderal Sari Chandra, Dewa Perang nomor 10 di Arta.
Dia mau cari mati ya? Berani lawan Nyonya Karin. Wah, memangnya dia berani lawan? Nyonya, kamu bilang berapa ya berapa? Apa boleh kasih kami waktu lagi? Tambah waktu? Bisa. Tapi aku punya syarat. Aku mau dia merangkak dari bawah kakiku. Cepat merangkak! Ayo, cepat merangkak! Aku yang akan berangkat. Ibu! Ibu ngapain? Waktu 18 tahun sudah tiba. Ini momen penting. Kalau mau lindungi Radit, masalah ini tidak boleh jadi besar. Ibu! Ya ampun, kasihan sekali dia. Apa dia bersujud? Dasar bodoh, kamu belum paham ya? Aku suruh dia yang merangkak. Ibu, kenapa ibu tidak melawan? Mending aku lawan mereka saja. Kamu, ayo berangkat! Kamu, berangkatlah! Boleh juga kamu ini, masih berani. Aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, merangkak di bawah kakiku. Kedua, negara Arta sangat menjunjung bela diri. Kalau kamu bisa kalahkan aku lepaskan kamu. Ini tidak mungkin. Walaupun Karin tidak masuk peringkat Dewa Perang, tapi dia masuk 100 orang terkuat. Dengan sedikit tenaga saja, bocah ini mungkin bisa mati. Seorang pria beraninya bantah Nyonya Karin. Aku rasa itu pantas untuknya. Tapi, aturan di Arta saat pertarungan tidak peduli soal nyawa. Kalau kamu tidak sengaja aku buat cedera atau lumpuh, kamu jangan nangis. Bocah ini mau apa? Dia sudah berdiri. Siapa bilang aku takut? Ayo, berangkat! Ibu! Berlutut! Di zaman ini, pria dilarang belajar bela diri. Dilarang! Kamu masih pelajari diam-diam. Ibu! Kenapa wanita boleh bela diri dan berperang, tapi pria tidak boleh? Aku mau ikut turnamen Dewa Perang. Aku mau menang, aku mau bertemu ratu, aku mau beritahu dia. Pria dan wanita harusnya setara. Turnamen itu adalah lomba besar antar negara. 10 pemenang yang terhebat bisa masuk daftar Dewa Perang. Selama ini, apa ada pria yang menang? Ibu, kalau tidak coba gimana bisa tahu? Jangan banyak bicara, kecuali kalau aku mati. Kamu jangan harap belajar bela diri. Orang lain pun tidak boleh tahu kamu bisa bela diri. Baik. Aku akan merangkak. Begini baru benar. Ayo. Ayo berangkat. Berangkat. Ayo lihat. Dia mulai berangkat. Buat apa kamu keras kepala? Lihat itu. Sudah berangkat. Rasakan. Beneran berangkat. Harusnya begini dari tadi. Masih mau lihat mereka kelahi? Hah? Ada apa ribut-ribut begini? Apa yang terjadi? Biar aku lihat. Lihat, siapa yang datang? Siapa yang datang itu? Hormat Jenderal Sari. Hormat Jenderal Sari. Bibi, Karin Chandra, kamu lagi apa? Bibi, dia berhutang, tapi masih berani lawan kami. Aku lagi beri dia pelajaran.
Hutang harus dibayar, tidak masalah jika dibunuh. Seorang pria berani negosiasi dengan kami? Iya benar. Kalau aku menang lawan kalian, apa akan lepaskan kami? Bocah ini gila ya. Kalau kamu bisa kalahkan aku, hutang kita akan lunas. Kalau tidak, kamu harus datang ke kediaman dan jadi budakku. Aku pasti akan ajarkan kamu dan buat kamu paham. Sekarang ini zamannya apa? Bocah ini benar cari mati. Hari ini pun bisa lihat kekuatan jenderal peringkat ke-10. Beruntung banget ya. Jenderal Sari, jangan. Aku mohon lepaskan anakku. Dulu kepalanya pernah cedera. Pikirannya kurang waras, tolong ampuni dia. Ibu, Ternyata cuma anak bodoh. Kalau dibawa pulang, dia bisa jadi mainanku. Melawan sampah tidak butuh senjata. Tidak bisa. Tadi tidak boleh terbongkar. Jenderal Sari, bunuh aku saja. Kenapa kamu selalu ganggu? Wah, hebat sekali. Dia bisa menahan serangan itu. Tidak disangka. Dia memiliki kekuatan. Hebat sekali. coba saja kalau berani sentuh ibuku. Coba saja kalau berani sentuh ibuku. Kenapa? Kenapa ini? Ternyata kamu kuat juga. Kalau dibawa pulang, kayaknya cocok sekali untuk pijit kakiku. Lusa ada turnamen Dewa Perang. Kalian malah tidak berlatih dan bermain di sini. Hormat Dewa Anggun. Hormat Dewa Anggun. Apa? Dewa Anggun, Dewa Perang peringkat 1. Karen Chandra. Hormat Dewa Anggun. Dia Dewa Anggun. Ternyata sangat keren. Sari Chandra, turnamen kali ini berbeda. Dukun Rika pernah bilang, Putri Mahkota Negara Waru sangat hebat. Arta mungkin sulit melawannya. Kamu tidak berlatih, malah buang waktu di sini. Aku ngaku salah. Jangan lupa ramalan Dukun Rika. Kalau turnamen kali ini kalah, Arta mungkin dalam bahaya. Baik. Ibu. Nyonya, lepaskan dia begitu saja. Tadi dia buat Anda. Diam. Anggap saja dia beruntung. Awas saja kamu. Aku akan buat dia menderita. Hormat yang mulia. Dewa Anggun, lusa sudah turnamen. Apa kamu sudah siap? Hanya Putri Mahkota dari negara barbar. Apa yang perlu ditakutkan? Dewa Anggun jangan remehkan musuh. Putri Mahkota Negara Waru sangat hebat. Kekuatannya besar banget. Dan dapatkan bimbingan Master Yuni selama 3 tahun. Kali ini, dia pasti mau menang. Aku dengar, dia bisa hancurkan kuali seberat 500 kg dari jauh. Kalau pasukan Arta maju, mungkin tidak akan bisa melawannya. Malah akan hancur. Ibu, kalau beneran tidak sanggup, aku bersedia bertarung sampai mati. Gimana pun, aku adalah Dewa Perang peringkat 2. Tidak boleh. Kamu satu-satunya penerusku. Kalau ada kesalahan sedikit,
Arta pasti akan lebih terancam. Yang mulia, dari dulu Arta selalu menang. Negara Waru sudah lama mengincar dan sering serang perbatasan. Kalau bukan Dewa Anggun yang memimpin, mungkin Arta sudah terpecah. Besok sudah turnamen. Kalau kami kalah, takutnya pasukan akan goyah dan negara ini akan kacau. Tenang Yang Mulia, kami bersumpah akan pertahankan Arta. Hari itu pasti akan terjadi. Bencana sudah dekat. Bencana sudah dekat. Dewa Anggun, Dia putri mahkota negara Waru. Sepertinya lomba kali ini menarik. Aku rasa lebih baik selamatkan diri. Kalau posisi Dewa Perang direbut, aku rasa Arta mungkin akan hancur. Sudahlah. Aku mau ke Masbaran. Ternyata ramalan Dukun Rika benar. Kali ini, lihat gimana caraku rebut posisi Dewa Perang. Aku akan persembahkan Dewa Anggun pada ayahku untuk jadi penari istana. Kebetulan kamu pulang. Ayo, Ibu, ada apa? Hah? Arta akan hancur. Kita pergi sembunyi dulu. Kalau negara Waru serang, pasti terjadi pembantaian. Ibu, kalau begitu harusnya kita tetap di sini. Aku mau ikut bertempur dan lindungi negara. Aku mau dunia tahu, pria juga bisa bela diri. Semuanya harusnya setara. Ini pengumuman perekrutan turnamen dengan imbalan. Turnamen juga ada imbalan. Apa kali ini tidak ada yang daftar? Siapa yang berani daftar, ikut artinya cari mati. Kemarin, kamu belum lihat aura putri negara Waru? Mungkin Jenderal Anggun pun tidak bisa kalahkan dia. Ada apa ini? Kok dia melepaskannya? Wah, Apa? Seorang pria? dia yang berani lepaskan pengumuman itu pasti pria yang kurang ajar mempermainkan kehormatan kerajaan. Ibu, biarkan aku pergi untuk menghabisi dia. Tunggu. Pria juga boleh. Dalam kondisi darurat. Cuman bisa coba hal yang mustahil. Kumpulkan orang lagi. Nasib Arta bergantung dengan ini. Anak terkutuk itu belum mati. Dia adalah ratu. Rasanya familiar sekali. Yang Mulia, dia sudah datang. Jadi kamu, si sampah itu. Benar? Tidak ada kekuatan sedikit pun. Apa pantas ikut turnamen Dewa Perang? Tidak tahu malu. Baiklah, ibu bisa setujui. Tapi ada satu syarat. Kamu boleh ikut, tapi kamu tidak boleh bertarung. Kamu harus tahu, yang bertarung di sana bukan orang sembarangan. Dengan mudahnya mereka bisa habisi kamu. Ibu, aku... Ibu tidak mau kehilangan kamu. Ibu, aku... Kamu belum pernah lihat darah di arena turnamen. Di arena, nyawa tidak ada harganya sama sekali. Radit, ibu cuma punya kamu. Ibu, aku janji, aku tidak akan bertarung. Pastikan pulang dengan selamat.
Sampah harusnya tinggal di rumah saja dan jadi suami yang manja. Jangan keluar permalukan diri dan jadi bahan candaan kami. Perjalanan yang panjang, kalian sudah bersusah payah. Istirahatlah dulu. Berani sekali. Kenapa tidak berlutut pada ratu? Beberapa hari lagi tidak tahu siapa yang menduduki posisi ini. Cuman putri negara barbar. Berani menatap ratu. Kalau ibumu datang, kalian tetap harus berlutut dan hormati dewa perang. Dewa perang? Kalau Arta kehilangan kekuasaan, semua negara akan merebutnya. Tunggu negara Waru jadi dewa perang baru. Nanti kamu, dan kamu mungkin akan jadi pelayanku. Keterlaluan! Arta belum kalah. Apa Seruni terlalu terburu-buru? Begitu tidak sopan. Kalau begitu, aku akan mengajarimu dengan lebih baik. Pengawal, seret dia dari sini dan eksekusi. Arena turnamen itu untuk tentukan dewa perang berbagai negara. Bukan tempatmu untuk bertindak sesuka hati. Benar. Beberapa tahun lalu kalian beruntung dapat peringkat 1. Tapi bukan berarti dunia ini ada di bawah kendali kalian. Ratu sepertinya terlalu percaya diri. Negara Waru sering serang perbatasan kami dan sudah diketahui dunia. Kayaknya negara Waru sengaja mau musuhan dengan Arta hingga akhir. Berhenti. Yang mulia, omongan Anda salah. Niat buruk ini bukan cuma dari negara Waru. Aku yakin kota Theodo dan negara Sinur juga. Kayaknya mereka sudah sekongkol mau memecahkan Arta. Kalau hari ini Anggun kalah, Arta pasti akan hancur. Yang mulia, Ratu mungkin dalam bahaya. Ibu, Katakan, di mana Dewa Anggun? Mungkin dia takut lihat yang mulia. Jadi tidak berani ikut tanding. Benar juga. Kalau tidak ada Dewa Anggun, negara Arta kalian akan menumbalkan siapa? waktu baik tiba. Turnamen Dewa Perang akan dimulai. Dia beneran dewa perang. Sesuai tradisi, turnamen Dewa Perang akan dibagi jadi bagian dalam dan luar. Selain dari 10 besar, silakan keluar. Bagian dari 10 besar tetap berada di sini untuk bertarung. Turnamen akan dimulai. Kok Anggun belum datang? Yang mulia, apa jenderal beneran? Kalau kamu berani bicara lagi, aku akan robek mulutmu. Sari Chandra dari Arta akan bertahan.
sudah bersusah payah. Aturan tahun ini sebaiknya diubah. Yang mulia, ternyata dia sudah menguasai jurus penghimpun jiwa. Dulu, aku cuma sampai tahap penyerapan jiwa. Tak sangka di umurnya ini sudah kuasai penghimpun jiwa. Kayaknya dialah reinkarnasi dewa kekuatan. Jurus penghimpun jiwa. Sejak adanya turnamen, belum pernah lihat ada yang punya kekuatan ini. Seru nih. Apa maksudmu? Untuk hemat waktu, aku rasa tidak perlu repot-repot lagi. Karena posisi dewa perang, gimana pun juga milikku. Aku akan berdiri di sini. Lihat, siapa yang berani merebutnya? Ngomong kosong. Dasar, lawan! Kau tidak melawan? Sari Chandra! Karena kamu benaran mau korbankan diri demi Arta, aku akan kabulkan. Sari Chandra! Yang mulia, aku sudah berusaha. Seru nih. Jenderal Sari sudah kalah. Kenapa kamu masih serang? Jangan lupa, Guru, aturan turnamen ini. Di arena tidak peduli hidup ataupun mati. Tidak bisa. Aku tidak boleh biarkan Rani ikut. Berani sekali. Yang mulia, pikirkan lagi. Minggir. Pria cuman orang rendahan di Arta. Kalian tidak berhak bicara. Aku sudah lama menunggumu, Putri Mahkota. Jangan banyak bicara. Rani! Rani! Mengalah saja! Tidak. Aku Putri Mahkota Arta. Aku tidak akan mengaku kalah. Tidak disangka wanita di Arta sekuat ini. Aku suka. Rani! Yang mulia, ini turnamen Dewa Perang. Rani! Kamu mengalah saja! Kenapa? Kenapa aku merasa sedih? Putri Mahkota, aku tanya sekali lagi. Mau ngaku kalah atau tidak? Aku tidak akan mengaku kalah. Oke. Dia mau bunuh Putri Mahkota. Hanya Arta cuma punya satu penerus. Kalau Putri Mahkota mati, siapa yang akan meneruskan posisinya? Kejam sekali. Hari ini, kalau ada yang bisa tolong Rani, aku akan kabulkan satu permintaannya. Asalkan aku bisa lakukan. Hah, begini baru benar. Ayo. Lihat ya, seperti anjing sudah merangkak. Dia kelihatan sangat menyedihkan. Ibu, kalau begitu harusnya kita tetap di sini. Aku mau ikut bertempur dan lindungi negara. Aku mau dunia tahu pria juga bisa bela diri. Manusia harusnya setara. Seru nih! Beraninya kamu sentuh Rani. Akan aku hancurkan kamu. Aku akan lihat apa kamu mampu atau enggak.
Dewa Perang. Kayaknya dia sangat mirip.